Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai sistem tanam paksa dan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang tanam paksa. Apa itu tanam paksa? Tanam paksa ini adalah suatu sistem yang dipelopori oleh Johannes van der Bos pada tahun 1830. Tanam paksa ini atau kultur stelsel ini adalah secara umum apabila dikenal dengan kebijakan pembenahan keuangan pemerintahan yang dilakukan oleh Belanda yang ada di Indonesia pada saat keuangan pemerintahan Belanda dalam keadaan krisis. Tanam paksa ini adalah kebijakan untuk rakyat Indonesia menanamkan tanaman wajib di lahannya berupa tanaman ekspor yang dijual di pasaran dunia internasional. Adapun beberapa tanaman wajib yang harus dikelola oleh masyarakat Indonesia pada saat itu yaitu ada 5. Yang pertama yaitu teh, yang kedua adalah kopi, yang ketiga adalah kakao atau coklat, yang keempat adalah tebu, dan yang kelima adalah nila. Nah, dari sistem tanam paksa ini terdapat beberapa tokoh dunia yang menentang adanya sistem tanam paksa ini. Apalagi pada saat sistem tanam paksa ini mengalami beberapa banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda pada saat itu. Di sini terdapat 4 penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia. Yang pertama, menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah rakyat. Namun pada kenyataannya, tanah yang dipakai oleh pihak Belanda untuk menanam tanaman ekspor itu melebihi 1/5, bahkan 1/2 dari tanah rakyat. Yang kedua adalah kelebihan dari hasil panen tanaman wajib tidak dibayarkan, yang seharusnya dibayarkan oleh pemerintahan Belanda. Yang ketiga, waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. Yang keempat, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak yang seharusnya tidak dikenakan pajak. Nah, dari adanya penyimpangan-penyimpangan ini sehingga membuat sistem tanam paksa yang ada di Indonesia ini berakhir pada tahun 1870. Nah, dengan berakhirnya sistem tanam paksa ini yang telah Ibu sampaikan tadi dikarenakan adanya kecaman dari berbagai negara dengan adanya ketidakadilan yang diberlakukan oleh pihak Belanda terhadap Indonesia. Namun, meskipun berakhirnya sistem tanam paksa ini yang ada di Indonesia membuat diberlakukannya atau dibentuknya kembali undang-undang pada tahun yang sama yaitu tahun 1870 yaitu Undang-Undang Agraria atau Sewa Tanah dan Undang-Undang Gula yang membuat munculnya pabrik gula swasta yang ada di Indonesia. Contohnya seperti pabrik gula Datiroto. Nah, dari adanya setelah berakhir dari sistem gula tanam paksa ini yang kemudian memberlakukan undang-undang baru membuat adanya perlawanan dari masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, di sini kita akan membahas perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Sebenarnya terdapat 3 tahap dari perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme yang ada di Indonesia. Yang pertama ini perlawanan terhadap bangsa Portugis, yang kedua perlawanan terhadap VOC, dan yang ketiga perlawanan terhadap Hindia Belanda. Namun pada hari ini kita hanya akan membahas mengenai perlawanan terhadap bangsa Portugis saja. Nah, di sini perlawanan terhadap bangsa Portugis itu siapa saja sih? Di sini ada 3 dari perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Sebenarnya banyak masyarakat Indonesia melakukan perlawanan, namun yang lebih menonjol yang ada di Indonesia dan dikenal sejarahnya yaitu ada 3 ini. Yang pertama Kesultanan Ternate, yang kedua Kesultanan Demak, dan yang ketiga Kesultanan Aceh. Yang pertama Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate ini mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis sejak tahun 1565 yang dipimpin pertama kali oleh Sultan Hairun. Sultan Hairun ini kemudian ditangkap dan dihukum mati pada 1570. Dengan tertangkapnya Sultan Hairun ini dikarenakan adanya sistem yang diberlakukan oleh bangsa Portugis yaitu dengan sistem tipu muslihat membuat Sultan Hairun ini tertipu dan kemudian ditangkap dan dibunuh oleh pihak Portugis. Nah, dengan perjuangan yang
merupakan sultan yang berhasil mengusir Portugis yang ada di Ternate. Sultan Ba'abula ini berhasil mengusir pihak Portugis dari Maluku atau Ternate yang ada di sana. Mengusirnya yaitu ke daerah Ambon, yang kemudian bangsa Portugis menyingkir ke daerah Ambon, kemudian diusir oleh Belanda yang ada di Ambon pada saat itu ke daerah timur-timur. Kemudian di daerah timur-timur ini Portugis kembali berkuasa menjelang akhir abad ke-20. Yang kedua yaitu Kesultanan Demak. Apa sih yang dilakukan oleh Kesultanan Demak dalam melakukan perlawanan? Sebelumnya, sebelum khawatir akan ekspansi yang dilakukan oleh Portugis yang ada di Pulau Jawa, Sultanan Demak terlebih dahulu melakukan penyerangan terhadap daerah Sunda Kelapa yang pada saat itu merupakan daerah istimewa yang ada di Jawa. Nah, daerah Sunda Kelapa ini kemudian berhasil dikuasai oleh Sultan Trenggono yang berkuasa di Kesultanan Demak pada saat itu pada tahun 1526. Nah, sehingga daerah Sunda Kelapa pada saat itu berhasil dikuasai oleh daerah Demak. Nah, pada tahun 1527, tanpa sepengetahuan Portugis atau Portugis belum mengetahui bahwasanya daerah Sunda Kelapa tersebut telah dikuasai oleh Demak, Portugis datang ke Sunda Kelapa untuk dengan alasan menguasai daerah Jawa melalui Sunda Kelapa. Nah, dan bangsa Portugis menduduki Jawa dengan membangun benteng yang ada di sana. Selanjutnya, berdasarkan perkembangannya, Demak di bawah pimpinan Fathahillah berhasil mengusir bangsa Portugis. Atas kemenangan tersebut, Fathahillah mengganti nama daerah Sunda Kelapa yang tadi namanya Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang gemilang. Yang ketiga yaitu Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh ini merupakan salah satu wilayah yang hendak dikuasai oleh bangsa Barat, salah satunya yaitu bangsa Portugis. Nah, bangsa Barat ini mengenal daerah Aceh ini merupakan daerah yang sulit untuk ditaklukkan dikarenakan beberapa alasan ini. Yang pertama, Aceh mampu melakukan hubungan diplomatik dengan dunia luar, terutama daerah Turki yang merupakan dominasinya itu orang Islam. Sehingga Aceh yang memang memiliki rasa keislaman yang tinggi membuat Aceh ini mudah untuk berhubungan diplomatik dengan daerah Turki. Nah, kemudian yang kedua, Aceh memiliki armada perang yang memadai. Dikarenakan daerah Aceh ini sebagai penghasil perak atau logam yang laku di dunia Asia. Yang ketiga yaitu adanya motivasi rakyat Aceh untuk selalu melawan keburukan. Apabila meninggal di medan perang maka itu syahid. Yang keempat yaitu kegigihan dan ketangguhan rakyat Aceh untuk melawan penjajah. Nah, dari kegigihan dan ketangguhan rakyat Aceh ini dibuktikan dengan adanya beberapa perlawanan yang dilakukan oleh pimpinan rakyat Aceh dan rakyat Aceh itu sendiri. Yang pertama yaitu pada tahun 1514 sampai 1540 itu Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Mubarak Shah yang juga melakukan perlawanan terhadap bangsa Barat. Yang kedua yaitu pada tahun 1538 sampai 1571 yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Yang ketiga tahun 1673 dan 1575 yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Riyad Shah. Dan yang keempat di tahun 1607 sampai 1638 Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629 Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda ini menyerang bangsa Portugis di Malaka. Nah, mungkin dari penyampaian materi yang Ibu sampaikan yang cukup sampai di sini. Apabila anak-anak ada pertanyaan mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, bisa anak-anak tanyakan secara langsung, baik itu dari via WhatsApp maupun dari via chat room yang ada di Classroom. Untuk tugas yang telah Ibu sampaikan yang ada di Classroom untuk segera dikirimkan, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.